Siapa dong? Sini ada Ustadz Asatidah. Tadi mau bawa pian ini, cuma lupa. Ada Pak Akman sama Pak Guntur ini. Ayamnya dengan Sana. nasi. Rusak dia, tuh saya bilang. Sekarang pisahin. Pisahin aja ya, nanti pas ini Katanya mau dimulai, aku tuh bingung. Kedengaran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nih silakan Pak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. beli beras. Yang terhormat para anggota seminar yang dimuliakan Allah, pada sesi ini kita akan melaksanakan seminar proposal Saudari Putri Widyaningsih NPM 17110200143 jurusan PBA dengan judul Pengembangan Media Film Animasi berbasis Android untuk penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 di MTS NU Kota Agung, Tanggamus. Adapun tim seminar pada hari ini, moderator Rumadani Sagala dan sekretaris Bapak Irwan Dani MPD, pembahas utama Bapak Dr. Akmansyah MA, pembahas pendamping 1 Bapak Dr. Bukhari Muslim MA, dan pembahas pendamping 2 Bapak Dr. Guntur Cahaya Kesuma MA. Kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Putri Widya, kami Ya, persilakan kepada Anda untuk memaparkan poin-pointer daripada proposal yang akan Anda tulis ya. Apa permasalahannya, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, ya, teori nanti sedikit. Teori apa yang Anda gunakan tentang pengembangan media ini, dan metode penelitian ya, metode penelitian. Dan rencana nanti temuannya ini apa yang akan Anda munculkan, yang sehingga Anda memilih judul pengembangan media film animasi. Baik, kami persilakan kepada Anda maksimal 10 menit ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Putri Widyaningsih mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing pertama saya, Ustadz Dr. Ahmad Bukhari Muslim LCMA, dan pembimbing kedua saya, Ustadz Dr. Guntur Cahaya Kesuma MA, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji utama saya, Ustadz Dr. Muhammad Ahmadsyah MA. Terima kasih kepada moderator Ibu Haja Rumadani Sagala MAG, dan terima kasih kepada sekretaris Ustadz Irwan Dani MPD. Saya di sini akan menjelaskan secara ringkas tentang isi proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Film Animasi Berbasis Android untuk Penguasaan Kosakata Bahasa Arab kelas 8 di MTS NU Kota Agung, Tanggamus. Latar belakang masalah problematika di MTS NU Kota Agung yaitu rendahnya minat dan motivasi siswa. Siswa merasa kesulitan untuk penguasaan kosakata bahasa Arab dan kurangnya kreativitas penggunaan media dalam pembelajaran. Terus ada rumusan masalah. Di sini ada bagaimana pengembangan media film animasi berbasis Android dalam penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas 8 di MTS NU Kota Agung. Terus ada apakah produk pengembangan media film animasi berbasis Android dalam penguasaan kosakata bahasa Arab dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di MTS NU Kota Agung, Tanggamus. Tujuan penelitian yang pertama,
Pada umumnya, guru bahasa Arab masih menggunakan media yang sederhana dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Terus yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang penggunaan media dalam pembelajaran. Terus yang ketiga itu ada media yang digunakan masih konvensional sehingga memperlambat materi yang akan disampaikan. Terus ada tujuan penelitian. Mengembangkan media film animasi berbasis Android dalam penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 MTSNU Kota Agung. Terus ada Terus untuk mengetahui bahwa media film animasi berbasis Android yang telah dikembangkan efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab di kelas 8 IMTSNU Kota Agung. Manfaatnya itu menyediakan alat pendidikan modern yang dapat membantu guru dalam pembelajaran yang efektif, efisien, inovatif. Terus yang kedua, memberikan pengetahuan, kesempatan, kebebasan bagi peneliti untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab. Terus ada lagi kajian pustaka dalam bukunya Azhar Arsyad, media dalam bahasa Arab adalah wasail atau wasilah yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Terus di sini juga ada klasifikasinya media, ada ke dalam 5 kelompok, yaitu media berbasis manusia, media berbasis cetak, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Terus di sini ada film animasi. Istilah film menurut Effendi adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Kata animasi diambil dari kata animation to animate, yang bila dilihat dalam kamus bahasa Inggris atau Indonesia kurang lebih adalah hidup atau menghidupkan. Film animasi merupakan acara televisi yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanis sehingga tampak bergerak. Terus di sini ada mufradat. Dalam bahasa Indonesia, mufradat diartikan sebagai kosakata, sedangkan kosakata menurut KBBI berarti perbendaharaan kata. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dimiliki oleh pembelajar bahasa asing termasuk bahasa Arab. Perbendaharaan kosakata bahasa Arab yang memadai dapat menunjang seseorang dalam berkomunikasi dan menulis dengan bahasa tersebut. Terus ada lagi penelitian yang relevan itu dari skripsi Emi Hidayah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul Pengembangan Film Animasi sebagai Media Pembelajaran Menyimak Cerita Rakyat bagi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Terus yang kedua itu ada skripsi dari Aep Puadus Sofwan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Bidang Studi Fikih Berbasis Android kelas 9A di MTS Matlaul Anwar Waihalom Tanggamus. Terus yang ketiga tuh ada skripsi Urep Jainal Fanani, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Pengaruh Media Film Animasi terhadap Kemampuan Penguasaan Kosakata Bahasa Mandarin bagi siswa kelas 1 SD Godwin Surabaya. Terus di sini nih ada tampilan gambaran awal produknya itu. Di sini ada tampilan awalnya sama tampilan tengah. Terus di sini ada lagi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Di sini ada angket, wawancara, observasi, dan tes. Terus analisis datanya itu ada analisis data instrumen tes. Pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data deskriptif, jenis dan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kualitatif. Dianalisis menggunakan data
kuantitatif yang berupa data angka dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata. Terus ada lagi di sini metodologi. Penelitian ini jenis penelitian R&D yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan dan bukan untuk menguji teori. Tempat penelitiannya itu dilaksanakan di MTS NU Kota Agung Tanggamus. Di sini menggunakan penelitian metodologi ini Block Angle yang dimana yang pertama terdapat research and information collecting, terus ada planning, yang ketiga ada develop preliminary from product, terus yang keempat ada preliminary field testing, yang kelima ada main product revision, yang keenam ada main field testing, yang ketujuh ada operational product revision, terus yang ke-8 ada operational field testing, yang ke-9 final product revision, terus yang ke-10 itu yang terakhir ada dissemination and implementation. Terus udah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Apa? Kembalikan gitu aja, nggak dikembalikan. Oke. Pengembangan media film animasi ya. Iya, Ustazah. Ini kamu penguasaan kosakatanya bagaimana, Putri? Ini nanti kosakatanya apa nih judulnya? Penguasaan Materi kosakata. nanti. Ya, maksud saya materi yang akan digunakan nanti apa? Materi yang ada di sekolahnya itu dia masih kayak kegiatan sehari-hari di rumah gitu, Ustazah. Nanti di kosakata itu dia ada kayak kegiatan di rumah tuh kayak lagi sedang belajar, menonton TV, kayak semacam kayak gitu, Ustazah. Kamu menguasai kosakatanya sebab tadi kalau ngelihat dari cara membacanya kok kayaknya agak tersendat-sendat ya. Gimana bisa? Yang membuatnya nanti kamu media film itu kamu apa minta tolong sama kawan? Film animasinya itu kamu udah bisa? Apa minta tolong? Ada sebagian juga dari minta tolong saja karena itu kan rumit banget sih film animasinya. Jadi sebagian minta bantuin juga sih. Nanti suaranya dari mana? Siapa yang menyebutkan kosakatanya Suaranya nanti? dari Putri. Suaranya Dari dari Putri nanti. Oh gitu. Iya. Coba Ibu mau dengar 3 kosakata aja dari Putri apa? Kegiatan sehari-hari apa? Kegiatannya kayak misalkan ini apa ya di ininya nih. Terus saja. Gak jelas sebenarnya tahu. Ya udah nggak apa-apa, nanti dipersiapkan ya, Kayak gini, dipersiapkan Ustazah. dulu. Ya gimana? Kayak lagi sholat gitu kan. Kosakatanya itu usul apa sih? Kayak usuli gitu. Kalau sedangkan belajar itu kayak yang lagi belajar tuh uzakir duru apa sih? Lupa lagi. Uzakir. Kayak ini aja Ustazah yang menyisir kayak habis selesai mandi gitu kan, menyisir rambut. Kosakatanya ini amsyutu sa'run gitu. Nah itulah. Sa'run. Kamu pakai sa'run, nanti tambah salam loh. Itu kan sa'run itu kan jadi maf'ulun bih kan? Dia jadi fa'il. Nah ini yang saya kadang-kadang khawatir gitu loh. Nanti jangan-jangan udah pakai animasi gitu malah nyebutnya salah.
ya nampak kekurangannya itu secara audio maupun visual nampak kekurangannya. Jadi justru tambah bingung nanti kalau nggak benar bacanya. Jadi maksud saya, kalau kamu mau menggunakan media film animasi ini, kamu sendiri ya harus benar dulu mengucapkan kosakata itu ya, kalimat itu secara benar gitu ya. Kamu belajar dulu sebelum mulai penelitian. Baik, nanti kita dengarkan dari pembahas utama. Kami persilakan Bapak Al-Ustadz Dr. Akmansyah. Tafadhol Ustadz. Tafadhol Ustadz. Suara saya kedengaran ya Putri? Kedengaran Ustazah. Ustadz Akman nggak muncul nih, gimana nih? Kurang tahu. Siap nih Pak. Pak Irwandani, apakah Ustadz Akman? Ada hadir. Oh ada. Oke, lagi ngopi ya Tat? Lagi ngopi nih kayaknya. Laptop nggak nyambung. Oh. Sinyalnya nyambung. Iya. Sudah bagian mana ya Tat? Iya. Pembahas utama, tafadhol Ustadz. Ya, Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua, Bu Dr. Haja Romadhani Sagala MAG. Yang saya hormati Bapak pembahas kedua ya, Bapak Dr. Guntur ya, Pak Bukhari juga. Pak Bukhari Muslim MA, dan pembahas pendamping kedua Bapak Dr. Guntur Cahaya Kusuma MA, dan Sekretaris Pak Tuan Dani. Putri kelas apa ini Putri? Kelas F. Oh, saya belum pernah masuk ya. Belum ya? Belum pernah ngajar di kelas F kan Bapak? Sebelumnya? Belum pernah ketemu Ustaz. Karena ada nama Putri di kelas lain juga ada. Oke, Putri, ya, ini Ustaz. judulnya pengembangan media film animasi berbasis Android ya. Untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa kelas 8B MTS NU Kota Agung Tanggamus. Iya. Yang menjadi fokus dari judul ini apa? Yang penting dari judul ini sebenarnya apa terkait dengan prodi atau jurusan Putri? Yang mana dari judul ini? Apa nasionalnya? Yang tadi. Pengembangan medianya kah atau pembelajaran kosakatanya? Dari kelas. Gimana Ustaz dari kelas? Salah tuh. Kok jadi kelas? Udah lewat. Fokus. Nah, fokus dari penelitianmu ini yang mana? Yang anggap paling penting? Pengembangan medianya atau pembelajaran kosakatanya? Yang paling fokusnya itu untuk ini hanya yang lama. Udah lupa dulunya. Ini penguasaan kosakatanya Ustaz. Pembelajaran kosakatanya ya dari judul ya. Jadi kalau ini kan jurusannya PBA, nanti jadi guru pendidikan bahasa Arab ya. Bukan jurusan teknologi pendidikan. Ya. Nah, jadi ingat yang terpenting dari judul ini adalah pembelajaran atau ya pembelajaran ya kosakata bahasa Arabnya, karena kamu guru bahasa Arab. Dan apa kaitannya pengembangan ini dengan kamu nanti jadi guru bahasa Arab? Kaitannya
Ini bagian dari apa dari guru nih, media ini? Bagian medianya. Kompetensi apa dari guru? Profesional, pedagogik, sosial, atau kepribadian? Sosial kayaknya Ustaz. Buku sosial. Aduh. Kompetensi profesional Profesional. guru mampu menggunakan media ya. Ya, itu diantara. Cuma kalau mengembangkan itu sebenarnya bukan kewajiban lah guru bahasa Arab. Tapi kalau guru kan lebih ke user ya, pengguna. Kita mengembangkan tuh yang prodinya teknologi Pendidikan. Nah, jadi ingat-ingat nih, yang penting dari judul ini adalah pembelajaran kosakatanya ya. Ya. Tapi ini juga salah satu tugas guru, yaitu guru mampu untuk mengembangkan media pembelajaran. Kompetensi profesional guru ya. Kan media filmnya sudah ada. Sudah ada Ustaz, Sudah tapi disusun oleh ahlinya kan. Tinggal nanti kan Putri memasukkan materinya ya. Ya, benar. Iya, Materi mufrodaknya aja yang belum ada kan? Nah, Oke ya. Oke, jadi ada pengembangan media film ini termasuk media apa? Media audiovisual. Audio dan visual, berarti ada gambarnya, ada Suaranya. Ya. Oke, terus nanti dilihat di cover itu tahunnya 2021 sekarang ya, sudah ya. Iya. Nah, di bagian pendahuluan, coba sebelum ke bagian pendahuluan, di latar belakang masalahnya apa yang menjadi ini, yang mendorong Putri untuk meneliti? Latar belakang masalahnya. Masalahnya apa ya? Masalah itu kan adanya kesenjangan ya. Apa yang senjang apa? Itu sih di sana tuh, di sekolah tuh sangat rendahnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab ini Ustaz. Hasil belajarnya bagaimana? Ya, hasil belajarnya itu ya kayak kalau nilai yang kayak misalkan 80 nih, nilai 80 nih ada berapa orang gitu bisa kehitung. Ini loh yang ada di latar belakang. Jadi bukan ngarang-ngarang. Yang Putri kemukakan di latar belakang apa aja data awal? Itu rendahnya minat dan motivasi siswa. Ada datanya minat? Ada? Enggak ada Ustadz. Nah, kok ngarang? Enggak. Gimana ya, itu tuh dari ngelihat gitu loh Ustadz. Iya, yang kamu observasi itu kan di latar belakang. Iya. Data itu disimpan di latar belakang. Ada enggak? Ada kayaknya Ustadz. Nah, ntar dulu biar menghemat waktu ya, daripada muter-muter juga ujung-ujung nggak ada juga datanya ya. Jadi kamu ini kan pembelajaran apa kosakata nih. Pembelajaran kosakata itu mata pelajaran yang mandiri atau bagian dari pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab? Bagian dari pembelajaran. Tapi kamu menggunakan istilah pembelajaran kosakata. Penguasaan kayaknya tadi. Iya, penguasaan Ustaz. Penguasaan. Coba lihat di judul. Cover. Covernya ini tentang pengembangan media film animasi berbasis Android untuk penguasaan kosakata bahasa Arab. Di saya berbeda. Siapa yang salah ini? Bagaimana ngeliatinnya? Nih, kok nggak kelihatan? Di saya pengembangan media film animasi berbasis Android untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa kelas 8. Gimana kamu? Yang mana yang benar? Penguasaan Ustaz. Nggak mungkin Bapak ini ngerubah di sini. Ini kan PDF. Yang kamu share di ini grup. Coba lihat di grup. Wah, error ini. Yang di share di grup.
Mana ya? Salah judulnya itu Ustaz, lupa diganti. Jadi salah Bapak. Maaf Ustaz. Salah siapa? Enggak, salah. Siapa yang salah? Putri. Salah Oh, Putri. Nah, kan nggak mungkin Bapak ngarang-ngarang. Mm-mm. Dari tadi Lupa tadi. pembelajaran. Bukan Ustaz. Nah, berarti kan penguasaan kosakatanya. Penguasaan Yang kosakata. mestinya di latar belakang itu ada data tentang penguasaan kosakata, ada nggak? Ada di tabel. Bagaimana penguasaan kosakatanya? Bagus, kurang, jangan dibuka lah, kelamaan. Bagus, kurang, Kurang sih Ustaz. kurang. Jangan pakai si, kurang gitu aja. Iya. Udah itu. Jangan ragu-ragu. Kurang, datanya ada? Ada Ustaz. Nah, kalau penguasaan kosakatanya itu kurang atau lemah, masalah nggak ya? Masalah Ustaz. Masalah. Harus diatasi nggak? Mm-mm. Terus akar masalahnya apa? Penyebabnya apa dalam penelitian ini? Penyebabnya Penyebab itu kurang apa? itu karena Apa? gurunya itu memakai medianya itu ya sangat enggak. membosankan. Penyebabnya adalah media ya. Mm-mm. Media yang digunakan oleh guru. Kurang. Kurang apa? Kurang banyak, kurang bagus, Maksudnya ini kurang tepat, media yang digunakan guru kurang itu menarik. iya kurang menarik Ustaz. Nah, Hanya media itu sehingga saja. penelitian ini ingin mengembangkan kan gitu ya. Dan latar belakangnya ya. Oke, terus kalau belum ada itu dilengkapi. Nah, di bab 1 itu kan ada identifikasi masalah. Nah, terus identifikasi masalah itu mestinya ada batasan masalah. Ada nggak batasan masalahnya? Setelah identifikasi. Hah? Nggak ada ya? Cuman ada rumusan masalah. Nah, jadi identifikasi, pembatasan masalah, baru rumusan Masalah. Nah, ya. Terus ada manfaat penelitiannya. Ada. Nah, istilah yang digunakan manfaat pengembangan. Ya. Nah, oke. Terus yang teori bab 2. Sudah dilihat bab 2? Udah Ustaz. Sini ada nggak ya bab 2? Nah. Bab 2. Nah, mudah-mudahan bisa tampilkan. Ini ya tadi ya. Nah, coba lihat. Benar ini ya? Iya. Benar ya? Iya. Ini bab 2 ya, kelihatan? Oke. Nah, bab 2. Aduh. Nah, bab 2 ini sub judulnya terlalu banyak. Ya, jadi ada yang perlu disatukan. Dan ini nggak boleh huruf besar gini ya. Iya, Ustaz. Title aja, title. Nah, yang pertama itu kan dia isinya di bab 2 itu deskripsi teori ya. Deskripsi teori dan B-nya itu teori-teori tentang pengembangan model. Ada nggak kamu? Nggak ada ya? Tentang pengembangan model. Teori-teori tentang pengembangan model, ada nggak? Adanya kayak pengertian gitu. Ya, nah, itu deskripsi teoritik ini yang terkait pengembangan apa? Media pembelajaran, media apa tadi? Media film animasi. Terus ada penguasaan, bukan kosakata, tapi penguasaan mufrodat. I'abul mufrodat, ya. Itu yang nggak muncul. Ini terlalu banyak judulnya. Nah, terus ada satu poin yang lain, poin B-nya itu kamu ungkapkan di bab 2 itu teori-teori terkait pengembangan model. Ya. Nah,
dalam proposal ini Putri pakai pengembangan model siapa? Itu pengembangan Brock Engel. Nah, Brock Engel. Selain Brock Engel kan banyak ya teori-teori lain. Nah, model-model lain itu dikemukakan di bab 2 kajiannya tentang teori-teori pengembangan model. Yang ujungnya nanti Putri itu akan menggunakan teori Brock Engel. Nah, jadi dikaji dulu ya teori-teori yang lain yang kemudian nanti di akhirnya diputuskan bahwasanya dalam penelitian ini Putri menggunakan model Brock Engel. Itu di bab 2. Jadi rujuk pedoman penulisan skripsi ya. Rujuk pedoman penulisan skripsi. Jadi ada satu deskripsi teori, bab B-nya adalah teori-teori pengembangan model ya. Oke. Terus masukkan lagi di bab metode itu perlu dilengkapi. Bab metode. Jadi tadi ini jangan satu persatu kayak Android sendiri. Ini kosakata juga salah, bukan kosakata tapi penguasaan kosakata. Ini media film, jadi terlalu banyak. Ya, langsung saja media film animasi berbasis Android gitu. Nanti subtopnya yang disebutin. Jadi jangan Android sendiri, media film animasi sendiri, terlalu banyak ya. Kayak yang bab 3-nya masukkan Bapak di bab 3 itu ada yang kurang ya. Kalau dilihat pedoman penelitian R&D-nya dalam pedoman kita. Tempat dan waktu oke. Selanjutnya desain penelitian pengembangan. Belum ada ya? Belum. Desain penelitian pengembangan. Terus yang belum ada lagi prosedur penelitian pengembangan. Belum ada. Desain prosedur penelitian pengembangan. Terus spesifikasi produk ada nggak? Verifikasi produk. Spesifikasi. Beda produk ini dengan produk-produk sebelumnya. Nah, itu belum ada juga ya nanti ya. Terus subjek uji coba. Uji coba ada, tapi subjeknya belum ada ya. Terus instrumen penelitian ada nggak? Belum ada. Ini belum lengkap. Oh iya, cuma instrumen doang. Belum lengkap. Ada 1, 2, 3, 4, 5 poin yang belum ya. Oh iya. Desain penelitian, prosedurnya, pengembangan spesifikasi produk yang dikembangkan, terus subjek uji cobanya siapa saja, terus instrumennya, alat. Ya, sebelum uji coba ini kan harus disiapkan dulu instrumennya. Oke ya. Nah, itu yang harus yang 2 disederhanakan. Yang bab 1 tadi ada identifikasi dan ada batasan masalah. Bapak pikir itu saja ya, jangan lupa kamu calon guru bahasa Arab. Jadi yang menjadi pokok ini adalah penguasaan kosakatanya ya. Kalau media kita sebagai user ya. Yang kamu kembangkan kan materi ininya ya. Mau produknya yang belum ada ya. Kalau aplikasinya kan sudah ada. Nggak bisa kan? Nah, oke, saya pikir itu saja, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembahas Utama yang telah banyak memberikan masukan. Putri, kamu udah catat belum, Putri? Udah Ustazah sebagian. Kok sebagian? Nggak semua? Direkam Ustazah. Oh, direkam ya? Direkam ya? Jangan sampai nanti nggak ada catatan dari sekretaris gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, jadi masih banyak hal tadi yang masih harus Anda lengkapi ya. Yang paling utama tadi yang menjadi fokus kamu adalah penguasaan kosakata bahasa Arabnya. Seperti saya katakan di awal tadi, kamu dulu yang menguasainya. Jangan sampai salah menyebutkannya karena ini audio visual. Baik, saya persilakan kepada Bapak Pembahas Pak Bukhari. Kami persilakan Pak Dokter. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang Proposal dan juga segenap anggota dan juga sekretaris, khususnya Putri Widyaningsih. Jadi sudah banyak tadi masukan-masukan ya dari pembahas utama, Putri. Nah, Ustadz di sini sebagai pembimbing hanya ingin menggarisbawahi aja. Coba baca judulnya. Pengembangan media film animasi berbasis Android untuk penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 di MTS NU Kota Agung. Tanggamus. Kelas berapa ini? Kelas 8. Kelas 8. B. Mengambil kelas 8. Jadi kelas 8 B. Jadi kamu itu intinya ingin memproduk suatu produk baru ya? Ya Ustaz. Hah? Iya Ustaz. Melihat dari judul, berarti kan memang di situ sudah ada media. Ya. Jadi medianya sudah ada, tetapi mungkin medianya terbatas ya. Medianya udah ada belum di sana? Media. Di kelas itu? Belum ada Ustadz, makanya Putri ingin mengembangkan. Mengembangkan itu, apa pengertian mengembangkan itu? Dari yang sesuatu sudah ada, sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang belum ada. Kalau belum ada berarti menciptakan dong, bukan mengembangkan. Dari yang nggak ada, kamu bikin ada, berarti menciptakan. Kalau mengembangkan itu apa? Mengembangkan itu suatu proses langkah-langkah yang dilakukan dengan merancang, membuat, dan mengembangkan suatu produk berdasarkan temuan-temuan tersebut yang akan dibuat. Iya. Iya, jadi sesuatu yang belum ada, kamu ingin kembangkan. Itu namanya menciptakan. Kalau mengembangkan itu begini loh, misalnya nih mengembangkan itu ya, dia itu sesuatu yang sudah ada. Tetapi sesuatu yang ada itu kamu ingin kembangkan, lebih modern, lebih efektif. Nah itu yang usaha masuk cara dia sudah ada, maka kamu ingin mengembangkan media yang ada itu. Ternyata kata kamu belum ada ya. Jadi kalau Ustadz melihat ini, sebetulnya judul kamu itu lebih pas untuk PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena dari latar belakang kamu, itu, ya, lihat di itu yang di PowerPoint kamu. Udah ngeliat Putri? Sudah ya, pembelajaran tanpa aktivitas media. Ini yang ada kan? Jadi ngantuklah, tidur, ya kan? Benar? Nah, akhirnya kamu ingin menggunakan bagaimana kelas ini dari kelas yang ngantuk, yang tidak ada minat, supaya siswa-siswa di kelas 8 itu menjadi semangat, kan begitu? Kenapa? Untuk meningkatkan semangat siswa, motivasi siswa, itulah yang kamu gunakan media animasi itu. Jadi media animasi yang kamu lakukan di sini, dia bukan pengembangan media yang ada, tetapi media
animasi ini kamu tawarkan untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa supaya bergaya belajar. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kamu melakukan ini dengan R&D, ya bisa saja kalau dipaksakan, tapi kamu itu sebetulnya mengatasi permasalahan yang ada dalam kelas. Sama ini, coba lihat. Coba kamu lihat yang itu apa? Langkah-langkah apa namanya itu, metodologinya, coba lihat. Metodologi tentang penelitian R&D. Udah? Coba ada berapa tahapan tuh? Ada 10 Ada tahapan. 10. Nah, coba jelaskan satu persatu. Ini R&D nih. Jadi dia mengembangkan yang sudah ada. Coba lihat, research and information collecting. Jadi, kamu mengumpulkan penelitian dan informasi. Ya, kamu lihat di situ. Nah, yang kamu riset di sini ternyata yang nomor 1 nih. Iya. Ya, melihat tidak semangat kan siswa? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang pindah ke nomor 2. Apa nomor 2? Planning. Planning itu apa maksudnya? Perencanaan. Perencanaan. Apa sih? Ayo, baca apa itu? Planning Develop preliminary from a product. Ayo, apa artinya? Itu yang nomor berapa, Ustadz? Nomor 3, langkah nomor 3. Pengembangan format produk awal, Ustadz. Bukan produk awal. Apa? Jadi from a product, produknya itu udah ada. Produknya itu sudah ada, lalu kamu develop, kamu kembangkan secara mendasar. Sementara di sekolah itu belum ada itu penggunaan media animasi itu. Ini mulai terkenal ini. Jadi kamu nomor 3 ini, kamu ingin mengembangkan, tapi yang dikembangkan nggak ada. Melainkan kamu menawarkan media baru yang ingin dijadikan media pengajaran. Itu kalau development itu mengembangkan. Ini lihat. Iya, mengembangkan. Preliminary artinya dasar. Jadi pengembangan secara mendasar from of product. Dari of product yang ada. Jadi produknya belum ada nih. Nah itu. Gimana kamu mau mengembangkan, orang produknya belum ada, media animasinya belum ada. Itulah beda kalau seandainya kamu menggunakan langkah-langkah PTK. Nomor 1, yes, ya kan? Artinya kamu melakukan riset, penelitian dasar. Nomor 2, dari penelitian ini baru kamu bikin planningnya. Itu yang RPP dan sebagainya. Nomor 3, tindakannya. Langsung kamu terapkan di kelas itu. Nomor 4, baru apa? Nomor 4, kalau misalnya ini, PTK. Sebab kalau ini, kamu jauh sekali nih. Coba, nomor 4 apa? Coba, nomor 4 apa artinya? Yang mana, Ustadz? Yang punya Putri ini? R&D. Melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12. Jadi terus nomor 5. Nomor 5,
Artinya itu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Ya. Nah, terus nomor 6. Nomor 6. Uji coba utama yang melibatkan seluruh siswa. Nomor 7. Nomor 7, melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model. Nomor berapa, Ustadz? Nomor 8. Nomor 8. Langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang ingin Ustadz tanyakan, produk kamu itu, yaitu media animasi itu, kamu kembangkan atau kamu hanya ingin menguji cobakan? Menguji cobakan. Ayo. Nah, berarti kalau R&D ini, produk kamu itu yang dikembangkan. Beda dengan PTK. Kalau PTK diuji pertama, nah hasilnya bagaimana? Kalau memuaskan, diuji kembali. Nah itu. Tapi kalau kamu nih R&D ini, maka kamu nanti akan membuat minimal 3 kali. Produk pertama, media animasi kamu begini, diuji coba. Kemudian kamu revisi lagi itu produk, diuji coba lagi. Baru kamu membuat revisi ketiga produk kamu. Apa itu yang kamu lakukan? Ya, Ustaz. Hah? Iya. Ayo. Itu, ya udah. Berarti kamu akan merevisi produk-produk kamu itu. Beda. Kalau yang Ustadz pahami, kamu itu bukan untuk memproduk dan merevisi produk, tetapi kamu itu ingin menerapkan produk itu saja guna untuk meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Tapi ini pilihan. Pada akhirnya yang melakukan ya kamu. Jadi tolong dipelajari nih, yang nomor 3 nih. Ya, tahapan nomor 3, develop preliminary form of product. Ya. Iya. Ustadz rasa wa aktafi bihadza wa ufawwid marrah. Terima kasih, Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-an ufawidul fursah ila Ustadz Guntur Cahaya Kesuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembahas utama ya, sudah beberapa hal yang sudah diberikan masukan untuk perbaikan proposal saudara. Kemudian terutama terkait pada landasan teori, latar belakang masalah ya. Kemudian dari latar belakang masalah itu harus ada data, ya, datanya terkait terkait pada media pembelajarannya. Lalu pada landasan teori itu perlu, kata pembahas pertama tadi, perlu penyederhanaan, ya, supaya tidak banyak untuk ini. Lalu pembahas kedua, yaitu pembimbing itu diberikan alternatif. Anda mau R&D atau PTK? Anda mau yang mana? Yang R&D, Ustaz. Ya. Jadi kalau R&D
saudara harus Anda perjelas dulu di latar belakang datanya. Coba dan kalimat-kalimatnya perlu diperbaiki. Ya, terutama datanya terkait pada media apa yang digunakan oleh guru di sana. Itu yang saya awal kita bimbingan. Ya, Anda jelaskan media apa di dalam ketika guru mengajarkan kosakata. Nah, kalau itu yang Anda jelaskan di sana, tentu pertanyaan tadi oleh Mas kedua tadi, bahwa Anda itu di sana itu gurunya menggunakan media apa? Kemungkinan apakah media dalam pembelajaran kosakata guru menggunakan karton, lalu dari karton itu dibuat PowerPoint, ya kan? Dari kantor berubah menjadi PowerPoint. Nah, PowerPoint itulah yang di dalam pengajaran kosakata. Nah, dasar itulah dari PowerPoint itulah yang akan dikembangkan. Kalau Anda mau R&D. Tapi kalau Anda mau PTK, apakah produk ini sudah jadi? Kalau sudah jadi, ya PTK bisa. Tapi kalau belum jadi, ya tentunya buat dulu proses R&D itu. Iya, Ustadz. Prosesnya. Kalau PTK itu kalau sudah jadi gitu loh. Iya. Kalau belum jadi, mau untuk apa gimana untuk tesnya kan? Nah, itu tadi pembahas kedua tadi memberikan alternatif, itu tergantung Anda. Anda maunya seperti apa? Ya, datanya itu. Jadi mungkin itu yang tidak ada di latar belakang, itu yang muncul hanya buku cetak, yang media yang Anda ceritakan. Papan tulis. Lihat bagaimana media yang digunakan guru dalam pembelajaran kosakata itu. Nah, itulah yang menjadi bekal dasar untuk R&D itu. Baru tahapannya itu Anda cari ini identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah kan itu media yang selama ini yang digunakan oleh guru. Lalu Anda punya rencana gimana cara membuatnya, animasi. Ya Putri ya? Hah? Paham nggak? Anda bisa nggak? Ini gimana ketika nanti ada nggak kerangkanya? Sudah ada kerangkanya belum? Kerangka produk Anda ini? Baru ada gambaran, terus ada teksnya gitu, belum diisi kayak suaranya. Apa? Kok nggak ada suaranya? Suaranya mana? Itu saat baru udah ada gambaran. Terus Gambaran apa maksudnya? gambar yang kayak buat film animasinya itu. Terus, animasinya berbentuk apa sih? Berbentuk kayak gambar orang gitu, Ustaz. Kan itu ada orang, dia memperagakannya kayak gitu. Kayak misalkan contohnya ini kayak di ruang tamu gitu kan, ada ayah sama ibu. Nah, Putri ini lagi belajar, terus tuh Putri tuh ngomong ke ayah ibu kalau misalkan berisik TV-nya itu bisa kayak gitu. Nanti di kayak gambarin orang gitu, Ustaz. Lalu kosakatanya di mana nanti? Kosakatanya kan nanti kayak TV gitu kan. Nanti kita buat di sebelah sesudah tampilan itu kan nanti ada kayak gimana ya? Kayak mana gitu ya? Nah, jadi seharusnya saudara ini pahami itu animasi itu apa, film animasi itu apa, unsur-unsurnya. Coba ditambahkan di landasan teori. Unsur-unsur animasi itu apa aja.
Minimal Anda punya storyboardnya itu. Tahu nggak storyboardnya? Kurang tahu, Ustaz. Harus ada ini unsur-unsur storyboardnya, misalnya apa itu, ada komponen animasi itu ada judulnya, subjudulnya, visualnya, audionya, dialognya, terus propertinya. Harus ada di landasan teori itu, belum ada itu ini unsur-unsurnya. Ya, jadi judulnya apa judulnya? Lalu subjudulnya apa, mau bicarakan apa? Kosakatanya kan nanti televisi, kemudian ayah sama ibu, kemudian kursi, misalnya apa nanti animasinya, TV-nya bisa ngomong. Hah? Gimana ini Anda? Apa tuh mindset Anda itu gimana? Mau buat apa gitu? Kan ini tadi udah ditekankan oleh pembahas utama tadi, ingat ini adalah pembelajaran kosakata. Kosakata yang ini yang akan dilihat. Gimana? Maunya gimana coba? Animasi itu untuk pembelajaran kosakata itu. Iya, Ustaz. Ya, jadi itu yang harus Anda pahami. Di landasan teori tadi sudah digarisbawahi oleh pembahas utama, ya, diminimalisir atau disederhanakan. Kemudian supaya Anda paham film animasi itu apa, harus ada komponen-komponennya. Atau storyboardnya itu, ya. Itu saja mungkin tambahan. Tapi ini saya tadi tegaskan, jangan Anda bingung. Anda mau PTK apa ini R&D? Kalau Anda R&D, ya ikuti itu. Saya tanya tadi bahwa R&D PTK itu kalau sudah jadi baru diuji cobakan. Tapi kalau belum jadi, itulah proses R&D. Tadi ditanya oleh pembahas utama, dasarnya apa? Yaitu dasarnya media apa yang digunakan oleh guru selama ini. Apakah dia hanya berbentuk tadi yang saya pakai ini karton, ini kosakata, gambar televisi, kemudian ada tulisan di bawahnya. Lalu diperbarui lagi pakai PowerPoint. Tinggal mencet sudah ada gambar televisinya, lalu muncul tulisan televisiun. Nah, itu dikembangkan lagi jadi apa itu? Film animasi. Nah, kan gitu tuh. Ya, gitu. Saya kira itu Ibu ini moderator, saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembahas pendamping 2. Putri Widya, pada prinsipnya kita menerima ya judul ini bisa diteruskan untuk menjadi skripsi, tetapi kamu sendiri harus mantap ya. Pertama tadi yang tidak kalah pentingnya adalah teori tentang animasi itu sendiri apa sebetulnya gitu ya. Kemudian penyederhanaan yang disampaikan oleh penguji utama. Kalau yang dari Ustadz Bukhari kamu hanya disuruh milih. Tadi Anda udah memilih pengembangan ya, tetap pengembangan. Jadi betul-betul kosakata yang mau dikembangkan itu apa juga itu yang penting kamu latih dulu ya. Ya, kosakata apa yang mau dikembangkan itu, bagaimana cara mengembangkannya gitu, Putri. Jadi walaupun kita minta bantu sama kawan, kita yang harus menguasai terlebih dahulu. Jangan nanti sampai salah ya dalam membuat pengembangan ini. Pengembangan ini kan berarti orang udah kreatif loh sebetulnya itu kan. Ada kreativitas di situ. Tapi kreativitas ini juga harus berdasarkan kepada teori-teori yang kita pilih, menggunakan teori siapa untuk pengembangan ini gitu. Udah paham ya ini ya Putri ya? Dari apa yang disampaikan oleh ketiga pembahas itu paham? Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Udah paham? Ya, ya baik. Dengan demikian seminar proposal pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada seluruh pembahas dan
akhirnya hanya Putri yang bisa menentukan sikap selanjutnya dan judul masih bisa berubah ya, masih bisa berubah jika kamu tadi kesulitan dalam melakukan pengembangan gitu ya, bisa PTK gitu ya, masih bisa berubah judulnya. Bisa juga apa namanya, deskriptif kualitatif juga bisa saja, masih banyak kemungkinan. Tetapi jika memang betul-betul kamu buat pengembangan, jangan sepelekan langkah-langkah itu, bukan pajangan ya. Ya, Langkah-langkah yang ada dalam teori itu bukan pajangan. Terus tadi apa namanya, belum lengkap ya tentang subjudul-subjudul mengenai animasi itu sendiri gitu. Paham ya? Baik, dengan demikian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.